Edun, Edun, sangat Edun. Kali ini gue mau ngabarin nih, kabar terbaru soal korupsi. Tapi bukan di pemerintahan ya, bukan di pemerintahan. Saat ini di pemerintahan tuh aman-aman aja beritanya. Kagak ada koruptor yang ditangkap. Ya, kali ini korupsinya terjadi di antara para pembenci. Begitu kabarnya. Teman makan teman. Jualan buku, duitnya dimakan temen nih. Yang satu sewot, yang satu senang. Sekarang mereka terlihat sedang berpencar ya. Dipertanyakan, kok Risma nih kagak gabung lagi nih, jarang-jarang nongol lagi nih sama Tifa, Roy, dan Repli. Kemana dia? Kagak tahu, dan kita juga kagak mau tahu. Aduh, kok bisa sih ya ada kabar tersebut ya, korupsi jualan buku. Gue juga bingung. Ini namanya teman makan teman kan ya. Lagian gue juga bingung sih ya. Bingung lagi tuh, bingung mulu nih gue sama mereka. Kok bisa-bisanya ada yang beli buku mereka. Aduh. Ya, hal ini dikabarkan oleh Bang Masato ya, Bang Ijen, bahwasannya para penuduh gerombolan penuduh ijazah palsu itu sedang ruwet lah ya, masalah pembagian gono gini. Pembagian hasil dari penjualan buku yang katanya sih ya, katanya nih kabarnya ya, itu diembat sama Tifa. Dan juga pembagiannya nggak rata katanya. Menurut kabar yang beredar ya. Dan mudah-mudahan sih nggak bener ya. Kalau kita lihat perawakannya Bu Tifa kan ya, itu kayaknya alim lah, soleha. Nggak mungkin dia korupsi. Ya namanya kabar burung kan belum tahu kebenarannya. Yang lebih tahu kan mereka-mereka nih apa benar nih. Tapi kata Bang Irjen ini, ya doi tahu nih dari Intel. Buset dah. Gini serem ya, Intel. Indomie telur. Dan juga ada kabar bahwasannya Bang Mardian satu ya bilang, kenapa kok sekarang mereka tuh yang ngunjungin makam terus aneh aja gitu menurut Bang Mardiansa. Kok bisa-bisanya apa hubungannya ijazah sama makam? Kan bingung ya, kita juga bingung. Tapi ternyata itu ada indikasi semakin indikasinya tuh semakin kuat. Bahwasannya mereka nih udah kagak waras. Makin terlihat gangguan jiwanya. Indikasi kan belum tentu benar ya. Dan kita bisa dilihat tuh kalau orang lagi udah gangguan jiwanya makin parah tuh bisa dilihat tuh. Ini kenapa. Dan itu ternyata ada ciri-cirinya di Roy Suryo. Bagaimana video lengkapnya nih? Mari kita simak saja bersama. Let's go, kita play. Ada masyarakat Indonesia yang sepakat dengan apa yang kau lakukan. Bahkan orang di dalam tim kau sendiri habis-habisan mensikat kau. Saya punya kabar intelijen soal itu, Tifa. Mengong goblok. Ini teman-teman kabar yang kalian tunggu-tunggu. Tentu secara identitas saya tidak akan menyampaikan ke publik. Ini rahasia. Kenapa rahasia? Karena intelijen. Iya, betul. Saya mau katakan Tifa adalah gandrung gacor. Ya. Tifa adalah ahli pelacur. Kau nggak ahli apa? Kuliah kau aja nggak jelas. Kau pernah mengaku doktor, tapi ternyata kau bukan doktor. Kuliah kau di UI, di Unpad. Kau mengaku di STFK, di Wekarya. Semuanya apa? Kita patahkan, kita temukan semua kebohongan kau, Tifa Mengong. Ya. Kau sedang melacuri ilmu pengetahuan. Kau ahli pelacur. Tidak ada yang benar yang kau katakan itu, Tifa Mengong. Ya. Layak saya katakan seperti itu.
Kenapa? Kau sedang melacuri ilmu, berarti kau adalah ahli pelacur. Kau sudah habis-habisan memfitnah keluarga Pak Jokowi. Ya. Kau sudah habis-habisan menghabisi moral keluarga Pak Jokowi. Bahwasan kau bilang buka ibu kandung Pak Jokowi. Kau apa buktinya? Kau bilang kalau kau ahli, kau buktikan siapa warga yang kau dengar itu. Apakah cara seperti itu kau Anda sebagai ahli? Puy, jijik kali kau tuh. Kenapa saya bilang dia gandrung gacor? Ya, ahli pelacur. Karena gini. Saat diskusi kemarin, buku Jokowi's White Paper, teman-teman, di Surakarta, tanggal 10 September 2025 yang lalu, Pak M. Taufik atau MT, yang mereka biasa sebut MT itu, hanya melontarkan satu kritikan kepada 3 penulisnya. Kritik yang tampaknya sepele dan sederhana, tapi secara akademis itu sangat penting. Kenapa? Bagi mereka, karena harus urutan mengenai penulisan daftar pustaka. Nah, ini soal buku ya, buku Jokowi's White Paper yang mereka jual, ya tidak jelas dan sebagainya. Yang katanya 700 halaman itu. Ya, saya tidak ambil pusing. Tapi ini yang saya mau katakan bahwa Tifa sudah melakukan penipuan publik besar-besaran. Kenapa penipuan? Di dalam kubunya sendiri dia sudah melakukan penipuan. Ya. Ini dia tidak punya jiwa kemanusiaan lagi. Dia murni kebencian. Ini tidak ada politik sama sekali. Ini murni kebencian. Makanya saya bilang dia adalah orang yang layak kita benci. Kita kucilkan dia dan negeri ini. Kenapa segala tuduhan fitnahnya, omongannya dia semua busuk dan apa? Ahli pelacur. Ya. Karena begini teman-teman, di dalam kubu mereka sendiri ya teman-teman, Tifa sampai saat ini dia makan semua uang buku Jokowi's White Paper. Benar nggak, Tifa? Benar kau terbuka, kau jual buku selama ini, ternyata kau makan semua uang itu. Jual buku kau tidak tahu di kemana uang itu. Benar nggak? Selama ini kau jual buku sana sini Jokowi's White Paper, ya. Kau sendiri yang mengambil keuntungan dari situ. Ya, kau punya teman-teman semua itu mengeluh kemana uang itu. Ternyata lari semua ke kau dan kau tidak pernah transparan ya. Kau mencuri dan kau korupsi semua uang itu, Tifa. Ternyata kau punya modus ya. Makanya saya bilang kenapa kemarin Rismon tidak ke sana. Ini fakta teman-teman. Tifa kau buktikan, benar nggak? Semua uang itu kau ambil. Malu-maluin kau ternyata kau jual buku tapi kau ambil semua uang itu untuk kau. Ternyata kau sudah jadi sales buku dan kau tipu semua. Hancur ya. Tifa sudah bawa kabur semua uang jualan buku itu ya. Sudah bawa kabur semua, tidak tahu, dan dia tidak transparan berapa jumlah uang itu. Rupanya mereka proyek jual buku dan Tifa curi semua. Kasihan. Aduh si goblok Tifa ini, ngeri. Jadi itu teman-teman ya, kabar intelijen. Kenapa? Di dalam kubur RRT sendiri sudah pecah sekarang. RRT sekarang itu sudah pecah. Tidak hanya retak ya, sudah pecah. Tapi mereka seolah-olah tidak membuktikan ke publik bahwa mereka itu sedang pecah dan berbeda pendapat. Kenapa? Rebut uang. Rebut uang buku. Tetapi Tifa curi semua. Tifa tidak transparan. Teman-teman yang ada di kelompok sebelah, benar nggak? Ayo, Tifa kau pencuri uang, tidak transparan. Ya, kau bawa kabur uang. Kasihan kau Tifa. Akhirnya satu republik tahu kau adalah apa. Tukang korupsi uang semuanya. Sampai detik ini kau tidak transparan. Kalau saya ini mungkin ada untungnya dengan uang itu, tapi kau kelakuan kau tidak transparan terhadap teman-teman kau. Ya, berarti kau selama ini sedang tidak berpolitik sebenarnya. Kau sedang ingin mencuri uang. Mungkin saja seperti itu, tapi fakta bahwa kau benar tidak transparan terhadap keuangan itu. Saya juga tidak minta itu uang, karena saya juga tidak mau beli itu buku, ya. Karena ya saya bukan siapa-siapa, tapi saya hanya bilang, Tifa, kau nih, uang itu kau buat apa? Aduh. Satu negeri ini tahu akhirnya Tifa korupsi uang Jokowi's White Paper, ya. Tifa korupsi uang Jokowi's White Paper. Satu republik tahu. Jadi intinya teman-teman bahwa Tifa makan semua uang buku. Dia tidak bagi ke Roy, tidak bagi ke si Rismon. Dia curi semua itu uang dan dia tidak transparan. Makanya apa? Dia dijuluki apa? Gandrung gacor. Kalau saya bilang dia apa? Ahli pelacur. Ya. Ahli pelacur yang gila, mengong, goblok dan apa? Puy gitu. Layak.
kau sudah rusakin nama baik keluarga Pak Jokowi yang tidak ada sedikit pun salah dengan kau menganggap musuh lagi. Kau menganggap keluarga Pak Jokowi musuh dengan kau. Memangnya kau selama ini dihancurkan atau diganggu atau dihantui oleh keluarga Pak Jokowi? Enggak, kan inisiatif kalian pertama yang mau menggugat. Padahal tidak ada pengaruh sama sekali. Itu isu remeh-temeh. Kalian buat seperti bola salju. Nah, intinya itu teman-teman, bahwa RRT, Roy Rismond Tiva, sudah pecah. Dan Tiva mencuri semua uang yang dia jual buku Jokowi's White Paper. Dan dia tidak transparan. Akhirnya teman-temannya di dalam sudah mau melepaskan Tiva. Dan Tiva siap jalan sendiri, kita siap tangkap dia. Tangkap. Ada yang mau tangkap Tiva? Atau ada yang nasir dengan Tiva? Tangkap. Tangkap Tiva duluan. Bersama itu Roy Rismond. Tangkap Tiva duluan. Kenapa? Saya harap teman-teman yang ada di dalam gerombolan Tiva sendiri ya, ayo selidiki Tiva. Dia sudah mencuri korupsi uang kalian ya. Selidiki itu. Selidiki. Ya, dia tampang sok kayak gini. Jici kau, ahli pelacur kau tuh. Nah, satu yang terakhir teman-teman, ada gugatan CLS kemarin ya. Tahu nggak gugatan CLS tuh kenapa dibuat seperti itu? Itu hanya demi menyelamatkan Tiva. Mereka punya strategi untuk mau menyelamatkan Tiva. Kenapa? Karena saya dapat tulisan, saya tidak mau sebar ke kalian. Gini tulisannya: jika Mbak Tiva mengajak Jokowi untuk jujur di tengah perjuangannya melawan keluhan di tubuhnya, maka saya pun demikian. Mbak Tiva tolong jujur kepada kami. Mbak Tiva tolong jujur kepada kami. Ini kata mereka ya. Kami bukan kami, ini kata mereka yang sebelah ini ya. Gugatan CLS di PN Surakarta yang salah satu dampak baiknya demi menyelamatkan nasib Anda dan kawan-kawan dari ancaman mulut penjara. Kenapa Anda balas dengan hanya diam? Atau dalam konteks ini, dia korupsi semua uang tidak transparan. Tiva mengong, Tiva goblok. Supaya kita langsung dapat point of interest-nya, Bang. Iya. Ini yang sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan kita adalah betapa nekatnya Roy Suryo dan kelompoknya sampai mendatangi kuburan ibunda Pak Jokowi. Iya. Monggo, Bang. Ya, menurut saya kalau ditanya soal itu semakin menguatkan dugaan kita, dugaan banyak orang, kalau Roy Suryo itu dan kawan-kawan memang sudah stres, mendekati sakit jiwa ya. Karena tapi terus terang aja Bang, saya itu kan cukup sering berinteraksi dengan Roy Suryo, cukup sering di media. Di acara non formal? Ya pokoknya sering berkomunikasi, apalagi di debat-debat segala macam. Perbedaannya jauh sekali. Kalau sebelumnya dia masih terlihat ya ilmiahnya, intelektualnya masih kelihatan lah dalam membangun narasi segala macam. Sekarang sudah enggak Bang. Sekarang itu apalagi kalau kita debat itu dia cuma bisanya motong ketawa gitu. Yang semakin saya ngeliat kok ini agak aneh ya gitu. Makanya saya sesungguhnya jujur aja dalam hati saya mikir mudah-mudahan dia nggak benar-benar sakit gitu loh. Saya betul-betul khawatir karena begini ya, apapun itu ya dalam persoalan politik, apalagi sosial dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai juga mengganggu jiwanya lah, kan gitu ya. Apalagi ini soal-soal yang menurut saya ya Pak Jokowi sendiri menganggapnya soal kecil lah. Dan saya berkali-kali juga komunikasi dengan Pak Jokowi, dia tidak terganggu sama sekali. Persoalan bahwa dia melaporkan itu bukan soal terganggu memang. Karena bahwa ini menjadi pelajaran banyak orang lah. Tidak bisa sembarang buat nuding orang, nuding palsu segala macam. Tapi kalau berkaitan dengan orang tuanya Pak Jokowi, Bang, masa Pak Jokowi juga bilang sudah agak. Jadi kalau begini loh, orang yang secara psikologis ya, yang sudah mulai terganggu jiwanya, sudah mulai kepanikan yang luar biasa, akan melakukan berbagai hal, berbagai macam cara untuk mengatasi gangguan-gangguan itu gitu. Kalau menurut saya. Jadi Bang, jadi lebih aku potong. Bang, jadi lebih ke salah pergaulan, cenderung ke panik yang memang berlebihan, atau sudah mengarah ke gangguan jiwa? Ya Kira-kira. Ya udah, itu hampir semua itu. Paniknya juga, gangguan jiwanya juga. Kan kita sudah tahu ya, ini kan sangat berlarut-larut ya persoalan apa yang dipersoalkan Roy Suryo. Yang kita meyakini betul memang itu tidak benar apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu saya meyakini betul karena saya ketemu, saya melihat juga dan lain sebagainya gitu. Nah,
ketika dia memainkan isu ini, karena memang tidak ada lagi isu yang menarik untuk digoreng soal Pak Jokowi. Soal perempuan dia jauh, tidak ada isu soal itu sama sekali. Soal korupsi mau dicari-cari juga sulit. Nah akhirnya membangunlah satu narasi isu yang itu memang bisa diperdebatkan. Karena ini kan privasi sebenarnya, soal ijazah ini privasi lah apa segala macam gitu. Nah ini kan bisa diperdebatkan yang akhirnya ramai sampai sekarang kan begitu ya. Dan Pak Jokowi nggak terganggu kok. Ya begitulah tadi ya kata Bang Irjen Mosato TV dan juga Ketum Rampai Nusantara Mardiansah Semar. Tadi dikemukakan ya sangat oleh Bang Irjen ya bahwasannya dari Intele itu ya baru dugaan bahwasannya tuduhan itu ya bahwasannya ada trio RRT ini pecah gara-gara pembagian uang buku dan diperkasai ya karena apa ya tadi ya pembagiannya kagak rata, duitnya diambil sama Tipe. Nah, itu tadi yang disebutkan sama Bang ini ya Irjen ya. Tapi emang kasar banget Bang Irjen. Mudah-mudahan besok diperbaikin lah ya. Dan emang gue sih merasa terwakili aja sama Bang Irjen. Senang banget ngeliatnya. Cuman kalau untuk kata-kata yang satu itu ya kalau bisa dikurangin Bang. Biar kita aman juga sih. Jadi tadi juga dikemukakan sama Bang Mardiansah Semar ya. Kalau itu semakin menguatkan dugaan kita bahwasannya ada indikasi-indikasi gangguan kejiwaan pada Roy Suryo. Si Roy kan punya rumah sakit jiwa ya. Kok dia yang kena gangguan jiwa? Kan itu nggak mungkin lah. Tapi kok indikasinya ada gitu. Kan kita bingung juga nih sama orang-orang ini. Ya bagaimana menurut pandangan sobat-sobat terkait tadi dua video yang gue tampilkan ya. Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.